Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pada mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10, pada bab pertama kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Oke, baiklah. Pada bab pertama ini kita akan membahas tentang inti masalah ekonomi dan permasalahan pokok ekonomi. Jadi, sebelum kita masuk dan membahas tentang inti masalah ekonomi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian ilmu ekonomi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pengertian ilmu ekonomi? Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang tersusun dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti aturan. Jadi, secara garis besar, oikonomia dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Baik, setelah kita mengetahui pengertian ilmu ekonomi, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang akan dibahas pada bab ini adalah masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh setiap individu atau kelompok masyarakat, siapapun mereka, tanpa terkecuali. Oke, baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu permasalahan pokok ekonomi. Jadi, permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Jadi, masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik meliputi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kita bahas yang pertama dulu, kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Sehingga produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama. Ambil contoh, di sini saya menyediakan 3 buah gambar yang meliputi kegiatan produksi dalam jumlah yang besar. Pada gambar yang pertama, merupakan kegiatan produksi pada pembuatan roti, dan pada gambar yang kedua, merupakan kegiatan produksi dalam pembuatan pakaian, dan pada gambar yang ketiga, merupakan kegiatan produksi dalam pembuatan minyak makan. Kita lanjut yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Ada yang tahu apa itu distribusi? Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Kegiatan distribusi juga dapat dilakukan melalui 3 alat transportasi, baik darat, laut, dan udara. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Pada kegiatan konsumsi tentu memerlukan taktik dan strategi. Pasalnya, ada beberapa sumber daya yang jika terus-menerus dikonsumsi,
pada suatu waktu pasti akan habis dan dapat memicu kelangkaan. Sebagai contoh, penggunaan sejumlah uang bagi orang yang belum memiliki rumah dan kendaraan. Orang tersebut harus dapat mengakumulasikan dan menghitung mana yang lebih menguntungkan antara memiliki rumah atau memiliki kendaraan. Kemudian materi yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern. Menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern, masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, serta bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, atau yang biasa dikenal dengan what. Jadi masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi, serta pengakumulasian sumber daya produksi yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana memproduksinya, atau yang biasa dikenal dengan how. Jadi, hal ini berhubungan dengan masalah metode produksi, tentang bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin, sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi, atau yang biasa dikenal dengan for whom. Jadi persoalan di sini adalah siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang akan menikmati hasilnya nanti. Inti dari pertanyaan tersebut berfokus pada masalah distribusi. Barang hasil produksi harus didistribusikan sesuai ukuran, pendapatan, dan kondisi masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semua.